Hai semuanya, kali ini kami akan merangkum Diamond Noes Act 2 yang menghadirkan pertandingan semifinal antara Seido melawan Ichidai Sanko. Langsung saja ke ceritanya. Sebelum itu bantu kami agar channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya. Pada inning awal, Ichidai Sanko mendapat giliran menyerang, sedangkan Seido mendapat giliran bertahan. Para pemain dari kedua tim mulai keluar dari ruang istirahat mereka. Pertandingan pun dimulai. Di atas mound, adalah seorang yang dipercaya mengenakan nomor S untuk musim panas ini. Murid kelas 2, dan jagoan utama seri ini, Sawamura Eijun. Seperti biasanya, ritual Sawamura juga tak lupa dia lakukan. Suara keras dan lantang, menggema ke seisi stadion, untuk menyemangati rekan-rekannya. Pemukul pertama dari Ichidai Senko adalah Chimaru. Lemparan pertama yang diminta Miyuki adalah nomor 9, splitter andalan, dengan sedikit penambahan. Akibat pergerakan bola yang cepat, meskipun Chimaru berhasil menyerang, namun pukulan lemahnya hanya memberikan pukulan ke tanah, dan mengarah ke base ketiga. Sehingga menghasilkan out pertama untuk Sawamura. CS Sawamura, berhasil menggagalkan lead-off Ichidai Senko, hanya dengan satu lemparan. Pemukul kedua Ichidai Senko, sudah berdiri di kotak pemukul. Sebuah full swing dari Mori, tidak mampu mengenai bola. Sedangkan lemparan kedua, hanya berbuah foul. Lemparan ketiga adalah sebuah fastball lurus, dan tak mampu dipukul dengan baik oleh Mori. Sehingga bola mengarah pelan kepada base kedua, Haruichi, dan menghasilkan out kedua untuk Sawamura. Lanjut ke pemukul ketiga Ichidai Senko, Miyagawa. Dengan instruksi dari Miyuki, Sawamura melempar sebuah lemparan change up pada lemparan pertama, dan menghasilkan strike. Lemparan kedua Sawamura juga menghasilkan pukulan ke tanah. Mengarah tepat ke base pertama, Maezono. Maezono menangkap bolanya, dan langsung melemparnya kembali ke base home. Dengan begitu sudah 3 out. Seido, Sawamura, memulai awal yang menakjubkan, melawan line up Sanko, dalam defense hanya dengan 3 pemukul saja. Akhir dari inning pertama, dan sekarang giliran Ichidai Sanko untuk bertahan. Di atas mound adalah pengguna tangan kanan, yang sedang diincar-incar banyak tim profesional. Siswa kelas 3 Sanko, Amaisa Kousei. Penyerang Seido pertama adalah orang yang mempunyai kecepatan berlari tinggi. Seorang lead-off dari Seido, Kuramochi. Amaisa mulai melemparkan bola pertamanya. Namun lemparan Amaisa mampu dipukul dengan keras oleh Kuramochi, hingga ke bagian tengah lapangan. Kuramochi pun langsung tancap gas menuju base pertama. Pemukul kedua Seido adalah penjaga base kedua, Kominato Haruichi. Dengan ciri khas pemukul kayunya, Haruichi melangkah ke kotak pemukul. Dari base 1, Kuramochi bermaksud mencuri start. Kuramochi mengambil ancang-ancang yang cukup jauh dari kotak base 1. Namun sebuah putaran cepat, dengan diiringi pick-off, Amaisa melempar bola cepat ke arah base 1. Kuramochi yang terlambat kembali ke base 1, menghasilkan out pertama untuk Ichidai Senko. Sebuah pick-off yang begitu cepat, hingga membuat terbengong-bengong seisi stadion. Kembali ke pertarungan Amaisa melawan Haruichi. Sebuah lemparan ke arah zona luar tidak mampu dipukul Haruichi, dan menghasilkan strike pertama. Dan lemparan penutupnya adalah sebuah fastball yang tidak mampu juga dipukul oleh Haruichi, dan menghasilkan out kedua. Sebuah lemparan yang terlihat seperti fastball lurus, namun seketika berubah di tengah-tengah, membuat Haruichi kesulitan. Pemukul berikutnya adalah penjaga sebelah kanan Seido, yaitu Shirasu. Sebuah swing dan miss di lemparan pertama. Kemudian sebuah lemparan fastball lurus tidak mampu membuat Shirasu bergerak, dan menghasilkan strike kedua. Dan full swing Shirasu juga tidak mampu untuk memukul bola dari Amaisa. Out ketiga untuk Ichidai Senko, mengakhiri inning bertahan pertama mereka. Lemparan mengerikan Amaisa juga menandakan persaingan sengit dengan pitcher Seido, Sawamura. Seido kembali mendapat giliran untuk bertahan. Pemukul pertama Senko adalah Hoshida, sang penjaga base pertama, sekaligus pemukul andalan Senko. Sawamura mengangguk kepada instruksi Miyuki, kemudian mulai untuk melempar. Lemparan pertama tidak mampu dipukul oleh Hoshida. Kemudian Sawamura melemparkan nomor 5, yaitu change up. Namun Hoshida berhasil memukul dengan keras bola hingga ke atas kepala fielder, dan tidak mampu ditangkap oleh fielder Seido.
Sementara itu Hoshida berlari kencang menuju base kedua. Di situasi kali ini adalah no outs dan pelari di base kedua. Pemukul selanjutnya adalah pemukul kelima Sanko, Sasaki Shinsuke. Pemukul yang berhasil mencetak home run di pertandingan sebelumnya. Sawamura kembali melemparkan bolanya ke arah mid Miyuki. Namun Shinsuke berhasil mengecoh Sawamura dengan pukulan bun. Bola pun menggelinding pelan di depan Sawamura. Tanpa buang-buang waktu, Hoshida yang berada di base kedua, langsung berlari ke arah base kedua. Dirasa waktunya tidak mungkin cukup untuk mengeluarkan Hoshida. Miyuki menyuruh Sawamura untuk mengeluarkan Shinsuke dulu, yang sedang berlari ke base 1. Kini one out dan satu pelari di base ketiga. Persiapan menghadapi pemukul ke-6 Sanko, yaitu Adachi. Tim Seido merubah posisi bertahan mereka. Kuramochi dan Haruichi merapat untuk bersiap menangkap bola, apabila berhasil dipukul. Miyuki dan Sawamura selesai bertukar tanda, dan Sawamura segera melemparkan bolanya. Lemparan kencang pertama Sawamura berhasil sampai di mid Miyuki, dan strike pertama. Sawamura mulai melemparkan lemparan kedua. Namun berkat timing Sanko, Adachi berhasil memukul keras bola, hingga terlempar jauh di atas kepala Sawamura. Kuramochi melompat tinggi dan berhasil menangkap bola di udara, menyelamatkan Seido dengan memberi out kedua. Pemukul Sanko berikutnya telah berdiri di kotak pemukul, bersiap memukul lemparan Sawamura. Bola cepat berubah arah Sawamura. Tidak mampu dipukul dengan baik oleh pemukul Sanko. Sehingga bola mengarah pelan kembali ke Sawamura. Sawamura langsung bergegas menangkap bolanya. Dan langsung melemparkan ke arah Maezono di base pertama. Sawamura melanjutkan ritme bertahan yang baik sejak inning pertama. Dan berhasil menyelesaikan inning kali ini, tanpa kecolongan satupun skor. Giliran Sanko untuk bertahan dalam inning kedua. Seido sedang bersemangat untuk menyerang, diawali oleh pemukul keempat Seido, yaitu Miyuki. Amaisa melemparkan dengan agresif melawan Miyuki, hasilnya kini 2 bal dan 2 strike. Bahkan Miyuki yang seorang pemukul keempat Seido, dan pemukul andalan Seido, kesulitan menghadapi lemparan Amaisa. Amaisa kembali melemparkan bola ke arah luar box. Miyuki yang cermat memutuskan untuk tidak bergerak. Sehingga hitungannya menjadi 3 ball dan 2 strike. Pasangan Sanko agak mewaspadai Miyuki, mereka lebih berhati-hati melawan Miyuki. Kemudian Amaisa yang merasa terpojok. Akhirnya melemparkan, lemparan andalannya untuk bisa mengeluarkan Miyuki. Sebuah lemparan unik yang berhasil dikembangkan Amaisa, melengsek mulus ke mid catcher. Lemparan breaking ball unik ke arah dalam. Miyuki hanya bisa terdiam tanpa bisa bereaksi terhadap lemparan itu. Pemukul Seido selanjutnya adalah penjaga base pertama, Maezono. Amaisa langsung mengirimkan lemparan andalannya pada lemparan pertamanya, sehingga Maezono tidak bisa memukul dengan baik. Bola hanya terpukul pelan ke arah Amaisa, dan menghasilkan out. Pemukul selanjutnya adalah pemukul ke-6, penjaga lapangan tengah Seido, Tujo. Tujo pun dapat disingkirkan dengan mudah oleh Amaisa, pukulan lemah langsung menuju base ketiga. Dengan begitu kembali menghasilkan 3 out untuk Sanko, dan mengakhiri inning kedua. Dan menandakan kembali aksi Sawamura di inning ketiga. Diawali dengan pertarungan antara kedua dari kedua tim. Pitcher Seido, yaitu Sawamura, melawan pitcher Sanko, yaitu Amaisa. Lemparan pertama Sawamura menghasilkan strike mulus. Lemparan kedua juga berhasil membungkam Amaisa, strike kedua untuk Sawamura. Dengan lemparan penuh. Pertarungan pertama melawan Amaisa, berhasil diselesaikan dengan mulus, melalui 3 lemparannya. Pemukul Sanko selanjutnya adalah penjaga base kedua Sanko, Miyamoto. Dengan kondisi yang on fire, Sawamura juga berhasil mengeluarkan Miyamoto. Dengan 3 kali strike, dari 3 kali lemparannya, tanpa satupun ball. Out kedua untuk Seido pada inning ketiga. Kemudian line up Sanko pun kembali ke line up pertama mereka. Yaitu pemukul ke-1, sang lead off Sanko, Chimaru, sebagai pemukulnya. Tanpa sempat berpikir, Sawamura berhasil menempatkan strike di pojok luar zona. Kemudian dilanjutkan dengan lemparan change up. Dan diakhiri dengan lemparan fastball. Membuat Sawamura mengakhiri inning ketiga, dengan sebuah strike out. Sekali lagi Sawamura memperlihatkan lemparan yang agresif. Melawan deretan pemukul Sanko, pada inning ketiga. Dan kini berganti tim dari Sanko untuk bertahan, pada inning ketiga mereka.
Pemukul pertama Seido adalah Yuki. Dengan pukulan super kerasnya, Yuki mengayunkan tongkat pemukulnya, dengan penuh percaya diri. Namun bola hanya mengenai ujung pemukulnya, dan menghasilkan fault. Dua lemparan berikutnya juga menghasilkan strike untuk Amaisa. Pemukul berikutnya adalah pemukul ke-8, Kanemaru. Pelatih Seido memberi tanda kepada Kanemaru untuk memfokuskan untuk memukul lemparan terlemah Amaisa. Kanemaru pun berhasil memukul lemparan curveball Amaisa, dan membuat bola melambung ke kiri melewati penjaga base ketiga Sanko. Kanemaru pun berlari kencang, dan berhasil sampai di base kedua Sanko. Dan pemukul selanjutnya yang akan menyambungkan perjuangan Kanemaru adalah sang es Seido, Sawamura. Sawamura langsung berdiri di kotak pemukul, dan menyiapkan pukulan bun dari awal. Namun Amaisa tak terganggu sedikit pun oleh kuda-kuda bun Sawamura, dan menghasilkan fall di lemparan pertama. Kemudian Sawamura berhasil melakukan bunnya, di lemparan kedua. Bola menggelinding pelan searah jalur larinya, di base pertama. Amaisa langsung berlari mengejar bola, untuk membuat out Sawamura. Namun pengorbanan Sawamura berhasil, membuat Kanemaru berlari ke base ketiga. Kini skornya 2 out dan 1 pelari di base ketiga. Urutan pemukul Seido pun kembali ke urutan pertama lagi. Kuramochi sang shortstop, kembali memukul di kotak pemukul. Seseorang yang juga berhasil memukul lemparan Amaisa, di awal pertandingan. Lemparan pertama mulai dilemparkan Amaisa. Namun Kuramochi tidak dapat memukul lemparan Amaisa dengan baik. 1 fall untuk Kuramochi. Lemparan kedua Amaisa menghasilkan strike. Dan lemparan ketiga Amaisan berbuah fall untuk Kuramochi. Dan akhirnya, lemparan ketiga Amaisa, berhasil dipukul pelan ke arah base kedua. Namun akhirnya, tim Sanko berhasil lebih dulu melemparkan bola ke base 1, dan membuat out Kuramochi. Kuramochi yang terkenal mempunyai kecepatan lari tinggi, terpaksa harus dikeluarkan oleh pemain bertahan Sanko. Sang es Ichidai Sanko, berhasil melewati gempuran penyerang Seido, dengan lemparan bola slidernya. 3 out dan putaran berganti ke Seido untuk bertahan kembali. Saat ini mereka berada di puncak inning keempat. Dan berkat kesalahan pemain lapangan, ada seorang pelari Sanko di base kedua. Sementara itu berdiri di kotak pemukul, sang pemukul keempat Sanko, Hoshida. Situasi yang cukup genting bagi Seido. Miyuki dan Sawamura saling bertukar tanda untuk melemparkan lemparan, yang memiliki peluang terpukul keluar lapangan paling kecil. Setelah selesai bertukar tanda, sekarang Sawamura mulai untuk lemparan pertama. Lemparan pertama mengarah ke bagian dalam, dan menghasilkan fall untuk Hoshida. Lemparan kedua Sawamura mengarah ke bagian luar bawah zona, dan menghasilkan strike pertama. Hoshida pun terdesak dengan 2 strike. Sawamura mulai melemparkan lemparan ketiga. Lemparan cepat mengarah sisi pojok zona. Juga tidak berhasil dipukul Hoshida. Menghasilkan strike out, dan mengeluarkan Hoshida pada inning kali ini. 2 out untuk Seido di inning keempat ini. Pemukul berikutnya dari Sanko, adalah Sasaki Shinsuke. Sawamura pun mulai melempar lemparan pertamanya. Namun Shinsuke langsung berhasil memukul lemparan pertama Sawamura, hingga bola terpukul keras. Kanemaru yang tidak berhasil menangkap bola, memberi kesempatan kepada pelari di base ketiga, untuk pulang ke home base. Bola kemudian ditangkap oleh Yuki. Yuki juga tidak bisa melempar bola dengan baik, akibatnya bola melambung tinggi, ke atas Miyuki. Dan akhirnya pelari Sanko, berhasil memecah kebuntuan timnya, dengan mencatatkan 1 skor, di papan skor. Teriakan kemenangan seperti bergema di ruang istirahat tim Sanko. 1 skor untuk Sanko, dan 0 untuk Seido. Sawamura yang tidak ingin kehilangan skor lagi, langsung membuat out pemukul berikutnya. Lemparannya tidak berhasil dipukul dengan baik, oleh pemukul Sanko. Akibatnya bola mengarah pelan ke Haruichi. Kemudian Haruichi bergegas melemparkan bola ke Maezono di base 1, untuk membuat out pemukul Sanko. 3 out dan berganti giliran Seido untuk menyerang. Pemukul pertama pada inning ini adalah Haruichi. Awalnya Haruichi membiarkan lemparan Amaisa ball, namun kemudian pada lemparan berikutnya, Haruichi dapat memukul keras lemparan Amaisa, hingga bola melambung tinggi. Haruichi pun berhasil sampai di base pertama. Sekarang giliran Shirashu untuk memukul. Shirashu langsung mengambil posisi bun sejak awal. Namun Shirashu berhasil bertahan dengan lemparan Amaisa, sehingga 3 ball tercipta. Amaisa seperti mengkhawatirkan giliran pemukul berikutnya dari Seido, yaitu Miyuki.
Kemudian sekali lagi, lemparan Amaisa berbuah ball, sehingga Amaisa harus membiarkan Shirasu untuk berjalan ke base 1, dan Haruichi berpindah ke base 2. Pemukul selanjutnya adalah pemukul andalan Seido, Miyuki Kazuya. Ini adalah pertarungan kedua Amaisa, melawan sang pemukul andalan Seido, Miyuki. Lemparan pertama Amaisa hanya berbuah foul, dan ball untuk lemparan kedua. Kemudian Miyuki berhasil memukul lemparan ketiga Amaisa. Namun bola yang mengarah ke base kedua, langsung ditangkap oleh penjaga base kedua. Berkat itu Sanko pun berhasil membuat out dua pelari sekaligus. Maezono yang mendapat iliran memukul selanjutnya, juga tidak mampu membawa Seido untuk menyamakan skor. 3 out dan berganti Seido untuk bertahan. Pada inning ini perasaan tertekan Sawamura semakin bertambah besar. Awalnya Sawamura membuat lemparan yang buruk dengan jumlah ball yang diberikan pada pemukul pertama Sanko. Namun tetap bisa membuat out pemukul Sanko dengan lemparan yang berbuah pukulan ke tanah. Dan pemukul berikutnya Amaisa, dan pemukul berikutnya Miyamoto juga berhasil dibuat out dengan lemparan yang berbuah pukulan lemah, sehingga bola terpantul lemah ke tanah. 3 out dan giliran Sanko untuk bertahan, dan Seido berganti untuk menyerang. Pemukul Seido 7 langsung dapat memukul bola dengan keras, hingga bola tidak mampu ditangkap oleh tim Sanko, sehingga membawa 7 mendarat di base 1. Namun pemukul berikutnya, yaitu Kanemaru, Yuki, dan Sawamura, tidak mampu membuat 7 untuk pulang ke home base. 3 out dan giliran berganti kembali Seido untuk bertahan. Semangat Sawamura semakin bertambah besar. Dengan cepat Sawamura dapat membuat out ketiga pemukul dari Sanko, dan mengakhiri inning ke-6 Sanko, dengan mengeluarkan 3 pemukul Sanko secara berturut-turut. 3 out dan giliran Seido untuk menyerang. Kemudian pelatih Seido, pelatih Kataoka, kembali membriefing tim Seido untuk lebih agresif. Menurutnya, lemparan Amaisa mungkin akan melemah pada lemparan pertama pada inning kali ini. Jadi pelatih menyuruh mereka untuk tidak menyia-nyiakan lemparan awal Amaisa. Benar saja, Maezono langsung memukul keras lemparan kelima Amaisa, yang mengarah ke tengah lapangan. Saat ini Maezono berhasil sampai di base pertama, tanpa membuang-buang kesempatan yang diciptakan Maezono. 7 melakukan bunuh diri, dan membawa Maezono sampai di base kedua. Kemudian pemukul berikutnya adalah Yuki Masashi, anak kelas 1 yang mempunyai ayunan pukulan yang sangat kuat. Meski awalnya hanya berbuah 2 kali foul dan 1 kali ball, pada akhirnya Yuki berhasil melambungkan bola jauh tinggi di atas Amaisa. Meskipun bola berhasil ditangkap penjaga Sanko, namun Maezono sudah mengambil keputusan cepat dengan berlari terlebih dahulu ke base ketiga. Kini sudah 2 out dan pelari di base ketiga. Sebuah beban berat untuk pemukul berikutnya, yaitu Kanemaru. Dari pinggir lapangan, pelatih Kataoka juga memberi isyarat pada Kanemaru untuk bermain agresif. Kanemaru pun bermain dengan sangat gigih. Berkat kegigihannya, Kanemaru sempat bertahan dengan hitungan penuh. Namun pada lemparan terakhir, Kanemaru hanya berhasil memukul bola yang memantul ke tanah, dan bola berhasil ditangkap oleh penjaga base kedua. Kanemaru pun gagal membawa Maezono pulang ke home base. 3 out lagi, dan membawa Sawamura kembali untuk melempar. Dengan lemparan unik miliknya, Sawamura langsung tancap gas, dan segera membuat out ketiga pemukul Sanko. 3 out dan berganti Seido untuk menyerang. Sawamura langsung dihajar Amaisa, dengan 3 kali lemparan strike out. Barisan pemukul Seido pun berganti ke urutan awal. Kuramochi yang ditugaskan sebagai pemukul pertama, berhasil memukul bola, hingga bola terlempar ke bagian tengah lapangan. Kemudian giliran Haruichi sebagai pemukul. Namun ketika Amaisa sedang fokus ke Haruichi, Kuramochi langsung melakukan steal ke base kedua, dan berhasil sampai dengan selamat di base kedua. Untuk mencegah Kuramochi kembali ke home base, pelatih Sanko menginstruksikan agar tim Sanko merapat ke depan lapangan. Kemudian Amaisa kembali melemparkan bolanya. Namun pada akhirnya, Haruichi berhasil memukul bola dengan keras, melewati penjaga base kedua. Walaupun Haruichi tidak berhasil sampai di base pertama, namun Kuramochi berhasil sampai di base ketiga. 2 out dan 1 pelari di base ketiga, dan pemukul selanjutnya adalah Shirasu. Meskipun hitungan awalnya adalah ball kemudian foul,
Namun kemudian Shirashu berhasil memukul bola, sampai di tengah lapangan. Penjaga Sanko yang gagal menangkap bola, membuat Kuramochi berlari kencang ke arah home base. Dan akhirnya Seido berhasil, menembus dinding tebal pertahanan Sanko. Skor pun berubah menjadi 1-1. Dan kini tiba saatnya bagi Miyuki, untuk membuktikan diri, sebagai pemukul andalan Seido. Lemparan pertama, strik di pojok luar zona. Duel pun terus berlangsung, hingga hitungannya penuh. Dan akhirnya pukulan keras pun berhasil dilayangkan. Hingga bola melambung jauh, dan membawa pulang Shirashu ke home base. Skor berubah menjadi 2 untuk Seido. Miyuki berada di base kedua, dan Maezono adalah pemukul selanjutnya. Seolah mengikuti jejak Miyuki, Maezono juga memukul bola, sampai melayang tinggi ke udara. Namun bola berhasil ditangkap oleh penjaga tengah Sanko. 3 out dan giliran Seido untuk kembali bertahan. Kemudian sesaat sebelum inning dimulai, pelatih Kataoka memanggil Sawamura. Di inning terakhir ini, pelatih Kataoka mempercayakan 1 inning tersisa ini kepada sang es, Sawamura. Mendengar perkataan sang pelatih, semangat Sawamura semakin membara. Pelatih Kataoka juga mengganti fielder Yuki, dengan Asou. Tidak hanya Seido yang semakin bersemangat. Ichidai Sanko juga semakin membara untuk membalikkan keadaan. Sawamura langsung mengeluarkan pemukul pertama, hanya dengan 1 kali lemparan. Bola yang terpukul langsung menuju genggaman Sawamura, dan membuat out sang pemukul. Namun kemudian pada lemparan ke pemukul selanjutnya, Sawamura harus membiarkan pemukul melangkah ke base pertama. Karena bola yang dia lempar mengenai pemain. Hal itu juga sempat mengingatkan kembali trauma Sawamura dahulu. Apalagi pemukul selanjutnya adalah pemukul andalan sekaligus pemukul keempat dari Sanko. Namun teman satu tim Sawamura terus-menerus memberi semangat pada Sawamura, agar dia tidak tenggelam kembali pada traumanya. Lemparan pertama berbuah foul, kemudian lemparan selanjutnya menghasilkan ball. Terus-menerus hingga hitungannya, 1 ball dan 2 kali strike. Akhirnya bola terpukul keras melewati Sawamura. Namun Kuramochi dengan sigap dapat menangkap bola. Dan dengan kombinasi cepat dengan Haruichi, mereka berhasil membuat out 2 orang pelari sekaligus. Dengan begitu pertandingan pun berakhir. Seido berhasil memenangkan pertandingan, dan berhasil melaju ke final. Itu dia rekap pertandingan semifinal, antara Seido, melawan Ichidai Sanko. Diamond no S-Ak 2. Sekali lagi, bantu kami agar channel ini berkembang. Dengan cara klik tombol subscribe, dan like-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.